Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa tekun saat teduh. Walaupun mungkin saudara ada 1-2 hari yang terkadang tidak bisa bersaat teduh, tetapi secara umum saudara selalu berusaha tekun saat teduh, ya, dan itu sangat luar biasa sekali. Ketekunan itu nilainya mahal. Untuk tekun itu tidak mudah, karena orang tekun itu harus melakukan sesuatu secara berulang-ulang, sehingga tentu bisa bosan, ya. Orang kalau disuruh melakukan sesuatu berulang-ulang itu salah satu lawan terbesarnya ya bosan. Bosan karena terus mengulang-ulang hal yang sama. Karena itu kalau sampai hari ini saudara bisa dengan tekun datang kepada Tuhan, syukuri. Karena dari Tuhanlah kekuatan itu. Tuhan yang memberikan kasih karunia dan kekuatan sehingga saudara bisa terus dengan tekun bersaat teduh. Dan sekali lagi, ketekunan itu mahal harganya. Dan yang mahal itu tidak mudah diperoleh. Kalau kita peroleh, mari kita syukuri. Kita tahu dari Tuhanlah kita memperoleh hal itu. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah
Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh memuji, memuliakan namamu dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur buat kesempatan di mana kami masuk dalam saat teduh ini. Karena kami tahu ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi setiap kali kami bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya Kau akan berbicara lebih jauh, memberkati dan menguatkan kami lewat kebenaran firman yang sebentar kami akan baca. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan ya. Sekalipun mungkin saudara agak sedikit terganggu suaranya oleh karena saya agak batuk ya. Tapi semoga ya walaupun di dalam keterbatasan saudara tetap bisa diberkati lewat saat teduh ini ya. Puji Tuhan. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu.
Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita kembali boleh membaca Alkitab ya, dan ada sesuatu ayat yang menarik di sini. Di dalam ayat yang kelima, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Puji Tuhan. Tadi di awal saya sudah membahas sedikit tentang ketekunan ya. Ketekunan itu tidak mudah. Kadang-kadang harus melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Dan itu bisa menimbulkan kebosanan. Apalagi kalau yang kita hadapi itu saja. Ya, tidak ada perubahan, ya itu yang memang harus kita hadapi ya. Itu yang harus kita lakukan. Tidak jarang rasa bosan itu akan dapat menghampiri. Dan disitulah butuh yang namanya ketekunan. Karena in the end, pada akhirnya, orang yang bertekun sampai pada akhirnya akan menjadi pribadi yang luar biasa. Ketekunan itu harganya mahal. Banyak orang hanya pandai di dalam memulai, tetapi kemudian tidak bisa bertekun sampai akhir. Dan biasanya pemenang adalah orang yang stay ya, bertekun sampai akhir. Walaupun bosan, walaupun berulang-ulang. Kalau kita bisa bayangkan seorang atlet yang pernah saya tahu ya, saya pernah lihat latihan mereka, membosankan sekali hidup mereka. Bangun pagi harus melakukan ini, lari seberapa meter, berapa kilometer ya. Kemudian harus olahraga seperti ini, makannya pun diatur ya. Monoton, sama, terkadang sama terus, menunya diulang-ulang ya. Seperti itu, tetapi dengan adanya ketekunan, maka mereka tampil sebagai pemenang. Nah, ketika Rasul Paulus dan rasul-rasul bisa tekun dalam melayani Tuhan, sekalipun di tengah tekanan yang tidak mudah, sesuatu yang luar biasa yang mereka katakan, mereka sadar bahwa kesanggupan ini bukan karena mereka, tetapi karena Allah. Karena itu, mari hargai kesanggupan yang sampai hari ini saudara miliki. Kalau mungkin hari ini baru pertama kalinya saudara terdorong untuk tekun bersaat teduh, saya dorong kepada Anda, lakukan terus oleh kekuatan Tuhan. Nikmati kasih karunia Tuhan itu, nikmati kekuatan dari Tuhan. Karena saya percaya kekuatan dari Tuhan untuk bisa tekun itu sudah tersedia. Tinggal kita mau terima atau tidak. Dan kalau kita sudah menerima dan kita bisa melakukannya, puji Tuhan, itu datangnya dari Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa sekarang. Kita bersyukur lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dan kembali kami mau bersyukur kalau sampai hari ini kami masih bisa tekun mencari Tuhan. Karena kami tahu itu datangnya bukan dari kami, tetapi kesanggupan itu datangnya dari Engkau Tuhan.
kami hanya patut bersyukur, berterima kasih. Karena hanya itu yang dapat kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan sekarang kita akan berdoa dengan tekun, terus menerus untuk orang-orang yang kita kenal, yang belum percaya Yesus, supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mungkin bagi saudara ini tampaknya sia-sia, tetapi percayalah hal ini tidak sia-sia. Ya, saya banyak menerima kesaksian ada orang-orang yang mereka doakan dan hari-hari ini orang-orang itu mencari Tuhan. Ya, luar biasa. Mari kita akan doakan terus mereka. Kita akan berdoa bagi orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Kita akan berdoa. Haleluya. Kita akan doakan lebih lanjut untuk orang-orang yang belum, orang-orang yang sampai hari ini ya dalam keadaan penderitaan, aniaya karena nama Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kiranya Kau kuatkan mereka, dan kalau boleh, kiranya Tuhan lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya itu. Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami cintai ini Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni kesalahan dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu di Indonesia. Tuhan ampuni kiranya. Dan kiranya Tuhan mencurahkan berkat atas Indonesia sehingga banyak jiwa boleh percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tuhan, tolonglah Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka. Berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas dalam melayani-Mu. Cukupkan kiranya segala yang kami perlukan dan perlengkapi kami dengan kemampuan yang lebih lagi agar kami dapat lebih lagi melayani-Mu. Berkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan pelayanan mereka. Dalam segala perkara, dalam pergaulan mereka, kiranya Tuhan jaga lindungi, sehingga tidak ada satupun di antara umat-Mu ini yang terhilang, tetapi semuanya boleh mempertahankan imannya sampai akhir untuk dibawa sebagai suatu mempelai wanita yang indah, tanpa cacat celah, dan mulia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang yang hari-hari ini dalam kondisi sakit, termasuk hamba-Mu agak sedikit batuk, tetapi bersyukur jamahan-Mu begitu luar biasa, sudah mulai menyembuhkan. Tapi kami percaya juga Tuhan akan semakin menyempurnakan kesembuhan, kesehatan kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan setiap orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga Tuhan, kalau ada orang-orang yang hari-hari ini di dalam masalah,
apapun masalah yang mereka hadapi, apapun masalah yang mereka alami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Engkau akan tolong orang-orang yang mengalami masalah ini. Kiranya Tuhan akan tunjukkan kalau misalnya masalah ini terjadi karena kesalahan kami. Tuhan, ampuni kesalahan kami, tunjukkan, nyatakan kesalahan kami, dan tolong agar kami mampu bertobat. Tapi Tuhan, kami juga berdoa di dalam setiap masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan menjadikan kami sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kuasa kegelapan. Kalau masih ada kuasa kegelapan yang mengikat Tuhan, mengikat anak-anak-Mu sehingga masih terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan yang mengikat itu. Kami hancurkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dan sekarang saya persilakan untuk kita sekalian menaikkan doa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Dan sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami, dan terutama menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Pakailah kami sampai akhir hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.